Halo, hari ini aku akan mengajak temanku untuk menonton sebuah pertunjukan musik tradisional di daerah Cigugur, Kuningan. Nah, perkenalkan, ini adalah Citra. Halo teman-teman, namaku Citra dan kami akan pergi ke kampung adat di Cigugur Kuningan untuk menonton pertunjukan musik tradisional angklung buncis di sana. Ayo ikuti kami. Teman-teman, tahukah kalian bahwa angklung buncis yang ada di Cigugur Kabupaten Kuningan ini dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari Pikukuh Tilu yang merupakan inti dari ajaran agama Jawa Sunda yang didirikan oleh Kiai Madrais. Dan juga angklung buncis oleh masyarakat adat Cigugur Kuningan dipertunjukkan dalam upacara ritual yang disebut Serentahun atau upacara adat panen padi. Nah, Cit, tahukah kamu jika upacara adat Serentahun merupakan acara penyerahan hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun untuk disimpan ke dalam lumbung atau dalam bahasa Sunda disebut leit. Pada masyarakat adat Cigugur Kuningan, Serentahun ditujukan untuk memberi penghormatan dan persembahan kepada Nyai Sri Pohaci atau Dewi Padi sebagai upaya nyinglar atau tolak bala agar cocok tanam mereka tidak mengundang malapetaka, baik gangguan hama maupun bencana alam lainnya. Saka, kamu tahu nggak kalau di Cigugur Kuningan, upacara Serentahun yang diselenggarakan tiap tanggal 22 Rayagung bulan terakhir pada sistem penanggalan Sunda, sebagaimana biasa, dipusatkan di Pendopo Pasebantri Pancatunggal, kediaman Pangeran Jatikusumah, yang didirikan tahun 1840. Sebagaimana layaknya sesembahan musim panen, ornamen gabah serta hasil bumi mendominasi rangkaian acara. Benar sekali, Citra. Selain itu, untuk rangkaian ritual upacara Serentahun berbeda-beda dan beraneka ragam dari satu desa ke desa lainnya. Akan tetapi, intinya adalah prosesi penyerahan padi hasil panen dari masyarakat kepada ketua adat. Padi ini kemudian akan dimasukkan ke dalam leit atau lumbung utama dan lumbung-lumbung pendamping. Pemimpin adat kemudian memberikan inung pare atau induk padi atau bibit padi yang sudah diberkati dan dianggap bertuah kepada para pemimpin desa untuk ditanam pada musim tanam berikutnya. Oh, begitu. Aku juga tahu kalau di beberapa desa adat, upacara biasanya diawali dengan mengambil air suci dari beberapa sumber air yang dikeramatkan. Biasanya, air yang diambil berasal dari 7 mata air yang kemudian disatukan dalam satu wadah, kemudian didoakan dan dianggap bertuah dan membawa berkah. Air ini dicipratkan kepada setiap orang yang hadir di upacara untuk membawa berkah. Nah, puncak acara Serentahun biasanya dibuka sejak pukul 8, diawali oleh prosesi ngajayak atau menyambut atau menjemput padi. Lalu diteruskan dengan 3 pergelaran kolosal, yakni tari buyung, angklung baduy, dan angklung buncis yang dimainkan oleh berbagai pemeluk agama dan kepercayaan yang hidup di daerah Cigugur. Rangkaian acaranya bermakna syukur kepada Tuhan, dikukuhkan pula melalui pembacaan doa yang disampaikan secara bergantian oleh tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan akhir dari ngajayak, yaitu penyerahan padi hasil panen dari para tokoh kepada masyarakat untuk kemudian ditumbuk bersama-sama. Ribuan orang yang hadir pun akhirnya terlibat dalam kegiatan ini, mengikuti jejak para pemimpin, tokoh masyarakat maupun rohaniwan yang terlebih dahulu dipersilahkan untuk menumbuk padi. Puluhan orang lainnya berebut gabah dari saung bertajuk Puah Aci Sanghyang Asri atau Pohaci Sahyang Asri. Kemudian Cit, instrumen yang digunakan dalam kesenian angklung buncis adalah 2 buah angklung indung, 2 buah angklung abrug, 1 buah angklung panempas,
2 buah angklung pancer, 1 buah angklung enclok, kemudian ada juga 3 buah dogdog yang terdiri dari 1 buah talingtit, panembal, dan padu belag. Dalam perkembangannya kemudian ditambah dengan tarompet, kecerek, dan goong. Nah, angklung buncis juga berlaras salendro. Wah, begitu kaya budaya bangsa kita ya. Nah, teman-teman, setelah kita menonton pertunjukan angklung buncis di Cigugur Kuningan, apakah kalian tahu kira-kira ciri-ciri seni pertunjukan ritual itu apa saja sih? Nah, kalau kalian belum tahu, berikut merupakan ciri-cirinya menurut Sudarsono. 1. Diperlukan tempat pertunjukan yang terpilih yang biasanya dianggap sakral. 2. Diperlukan pemilihan hari serta saat yang terpilih yang biasanya dianggap sakral. 3. Diperlukan pemain yang terpilih, biasanya mereka yang dianggap suci atau yang telah membersihkan diri secara spiritual. 4. Diperlukan seperangkat sesajian yang terkadang banyak jenis dan macamnya. 5. Tujuan dipentingkan daripada penampilannya secara estetis. Dan terakhir, diperlukan busana yang khas. Citra, sepertinya kita harus pulang sekarang nih. Yah, padahal kan aku masih ingin berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Tidak apa-apa, Cit. Kita lanjutkan saja minggu depan. Oke, namun sebelum kita berpisah, aku ingin memberikan sebuah tugas untuk teman-teman. Kami ingin kalian menganalisis ciri-ciri pertunjukan ritual pada upacara adat Serentahun di masyarakat adat Cigugur Kuningan, serta tuliskan hasil analisis kalian di dalam buku catatan kemudian kirimkan ke guru kalian. Setelah itu, tuliskan juga alat musik yang digunakan dalam pertunjukan ritual tersebut. Kalau begitu, aku dan Citra pamit dulu ya. Sampai bertemu lagi. Dadah!